Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat hingga saat ini masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda menghadirkan 12 orang saksi dari pihak keluarga korban hingga kekasih korban. Dan pemirsa, dalam persidangan jaksa meminta ayah dan Ibu Joshua untuk mengonfirmasi sosok Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang duduk di kursi terdakwa. Dalam kesempatan itu, ayah Joshua Samuel Huta Barat meminta Verdi Sambo melepaskan maskernya. Barat berfoto dengan yang tadi disebutkan Verdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Apakah yang dimaksudkan di dalam foto-foto atau video itu, apakah benar itu terdakwa Verdi Sambo? Apakah benar juga itu terdakwa Putri Chandrawati? Tolong ke kanan, Ibu. Yang mulia, mohon izin dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Mana Ibu Putri, tolong majelis. Silakan saudara terdakwa tolong dibuka. Saya lihat dulu wajahnya. Selama ini ditutup. Ya, makasih yang mulia. Ibu Rosi, apakah betul yang dimaksudkan foto-foto yang disampaikan oleh Noviansyah Sobat itu betul itu terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati? Tolong bisa disampaikan di depan persidangan. Ya, kalau tadi maskernya udah dibuka, kalau difoto benar. Pak Sambo benar. Betul. Ya. Baik, saudara saksi Samuel Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosi Simanjuntak, apa yang ingin saudara tambahkan dalam keterangan di depan persidangan dimulai ini? Saudara jaksa saya potong dulu, nanti saja. Oh, terima kasih Majelis Hakim yang cukup Majelis Hakim yang terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada penasihat. Ayah Joshua Samuel Huta Barat memberi kesaksian di depan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk pertama kalinya dalam sidang lanjutan pembunuhan anaknya almarhum Brigadir Joshua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayah Joshua menceritakan kondisi jenazah Joshua sebelum dimakamkan. Langsung mengambil senjata dari pinggang, langsung menembak si berada tanpa ada jawaban kata-kata. Terjadilah tembak menembak, itu makanya almarhum meninggal dunia. Itulah pesan yang disampaikan kepada kami, kata Pak Leonardo pada saat itu. Begitu ya Bapak, ceritanya disampaikan oleh Leonardo Simatupang, Kombes ya Pak? Kombes. Ya, pada saat itu ya? Pada saat itu. Ya, di rumah duka ya waktu itu menceritakannya? Iya. Di rumah duka. Baik, saya ingin tanya kepada saudara ya, selaku ayah daripada korban Joshua, Noviansyah Joshua Huta Barat. Pertanyaan saya, ya. Joshua selama ini ya ikut siapa Pak di Jakarta, itu ikut siapa? Setahu kami anak kita almarhum Joshua berangkat dari Jambi tahun 2019 akhir bertujuan untuk menjadi ajudannya Pak Verdi Sambo pada saat itu. Dengan sendirinya inilah suatu kebanggaan bagi kita selaku orang tua yang tinggal di daerah. Kita sangat merasa bangga, bersenang hati memberangkatkan anak kita untuk ke Jakarta. Jadi setahu kami selama ini bahwa tinggal anak kita ini di rumah Pak Verdi Sambo. Di rumah Pak Verdi Sambo. Benar. Waktu itu tinggal pertama kali di rumah Pak Verdi Sambo, saat itu Pak Verdi Sambo menjabat apa yang saudara ketahui? Seingat saya pada waktu itu masih berizin apa itu Direktur Ipidum kalau nggak salah. Direktur Ipidum. Iya. Terus Joshua Huta Barat waktu itu jadi apa? Menurut keterangan dari almarhum Joshua jadi ajudan. Jadi ajudan. Iya. Tinggal. Saya tidak ada anak kita almarhum bercerita. Tidak pernah bercerita. Iya. Tahunya sebagai ajudan Pak Verdi Sambo saja. Benar, Bu. Baik. Sekarang kembali ke rumah di Jambi ya Pak ya, di rumah di Jambi. Ya. Pada saat saudara datang dari Padang Sidempuan, Benar. ya ke Jambi, perjalanan cukup jauh ya Pak? 20 jam. 20 jam. Saudara tiba di rumah duka di SDN itu, komplek SDN di Muara Jambi itu jam berapa? Kami sampai di rumah dinas SD 74 kurang sekira pukul 22.30. 22.30. 30. Ya. Pada saat itu jenazah sudah datang Pak?
kami temukan jenazah sudah di dalam rumah. Sudah di dalam rumah. Iya. Siapa saat itu yang menerima kedatangan jenazah? Padahal saudara sama keluarga saudara posisi ada di Padang Sidempuan. Iya, pada posisi kami di kampung halaman Padang Sidempuan, rumah kita di Jambi, di Sungai Bahar tepatnya, dalam keadaan kosong. Memang di satu kelurahan itu ada adik ipar saya, Rohani dan Rosdin. Kepada mereka lah kami kabari bahwa anak kita Yosua telah meninggal dunia. Mereka lah yang mempersiapkan segala sesuatu sampai di bandara. Ya. Baik, pada saat saudari ipar saudara Rohani tadi, kalau seorang Simanjuntak ya Pak ya, adiknya ibu ya, adiknya ibu Rosi. Ya, apakah pada saat itu sudah ada juga orang dari Mabes Polri yang ada di sana? Menurut yang kami lihat penyambutan adik ipar saya ini, soalnya adik ipar ini selalu live melalui handphone. Kami di perjalanan bisa memantau mulai dari bandara sampai ke rumah kita di Sungai Bahar. Jadi yang saya lihat di situ kebanyakan berpakaian sipil. Berpakaian sipil. Iya. Ya. Terus kemudian yang dari Mabes Polri tersebut yang berpakaian sipil itu, ya, apakah ada berita acara untuk serah terima jenazah sebelum saudara datang? Memang kami masih di perjalanan, adik kita ini menanyakan kepada kami bahwa rombongan dari Pak Leonardo Simatupang tadi memberitahu sama adik ipar kita ini supaya siapa ya kira-kira yang bisa menandatangani berita acara penyerahan jenazah harus sampai di rumah baru saya tantangan siapapun dia itu bilang. Ya, gitu ya Pak. Jadi pada saat itu belum ditandatangani, ya. Kemudian setelah saudara bersama keluarga datang dari Padang Sidempuan, sudah di rumah duka, apa yang terjadi Pak? Mohon dijelaskan. Pada saat kami sampai di rumah kita di Jambi, semua sudah lengkap saya lihat termasuk perangkat. Ya pemirsa, pekan ini adalah pekan ketiga dari sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan 5 terdakwa, yaitu Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, kemudian ada Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Dan saat ini yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah pemeriksaan saksi keempat, 3 dan keempat, yaitu ada adik dari Brigadir Joshua Huta Barat dan juga kekasihnya Vera Mareta, kekasih Joshua Huta Barat maksud kami. Dalam pemeriksaan adik dan juga kekasih almarhum Joshua, tadi hakim menggali informasi terkait kronologis di mana adik dari Joshua yaitu Maha Reza Rizky ini sempat menceritakan bahwa pada saat ingin melihat jenazah sang kakak, Reza sempat dihalangi atau tidak diperbolehkan oleh aparat kepolisian dengan alasan tertentu. Dan kemudian Reza terus berusaha untuk memohon izin agar bisa meminta agar melihat untuk terakhir kalinya almarhum Abangda. Akhirnya Reza diizinkan, namun almarhum atau jenazah dari Brigadir Joshua ini sudah dengan kondisi rapi begitu dan siap ditutup petinya dan dikirim ke kampung halaman. Begitupun juga tadi pembicaraan ataupun penggalian informasi terhadap saksi Vera Mareta. Tadi juga jaksa penuntut umum sempat bertanya apakah selama berhubungan dengan Brigadir Joshua, apakah Joshua kerap berperilaku kasar ataupun juga berkata kasar terhadap Vera. Namun Vera menjawab tidak pernah Brigadir Joshua berperilaku kasar, melakukan kekerasan terhadap dirinya. Adik dari Brigadir Joshua saat ini sedang berbagi cerita ataupun memberikan keterangan terkait komunikasinya selama ini bersama dengan almarhum Brigadir Joshua selama berada atau bertugas di Jakarta.
Ya, kita tahu bahwa sidang lanjutan pemeriksaan saksi ini menghadirkan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Keterangan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi ini digelar secara bersamaan terhadap dua terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Dan kita akan mendalami dari sisi hukum pidana apakah hal menyatukan atau menggelar sidang pemeriksaan saksi terhadap dua terdakwa digelar bersamaan ini bisa atau biasa dilakukan dalam persidangan. Kita sudah terhubung dengan Hufron, pakar hukum pidana Universitas 17 Agustus Surabaya. Selamat sore Pak Hufron. Selamat sore Mbak Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak, sehat? Apa dengar suara saya dengan baik Mbak Putri? Sangat jelas Pak Hufron. Pak Hufron, hari ini Sehat, alhamdulillah sehat pemeriksaan Mbak Putri. saksi terhadap dua terdakwa digabung, digelar secara bersamaan. Bagaimana dari sisi hukum pidana, sah-sah saja atau bagaimana? Ya Mbak Putri, saya ingin mulai dulu bahwa tujuan pemeriksaan dalam perkara pidana itu menurut KUHP untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya yang dikenal dengan istilah kebenaran material. Kebenaran yang selengkap-lengkapnya yang nanti akan dipakai oleh hakim untuk memutus dengan keyakinannya bahwa apakah terbukti dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Itu satu. Yang kedua tentu kaitan dengan pertanyaan Mbak Putri, proses-proses pemeriksaan itu harus berdasar prinsip yang disebut due process of law. Prinsip yang terbuka, yang transparan, yang Audio fair, sidangnya ditutup, Bu, yang nggak bisa tidak dengar, ada Pak. Ini tekanan atau pengamatnya. intimidasi dari pihak siapapun. Baik. Oleh karena itu tentu penggabungan antara dua terdakwa di satu sisi antara Ferdy Sambo dengan Ibu Putri sesungguhnya tidak ada persoalan sepanjang bahwa proses-prosesnya itu adalah terbuka, transparan, prosesnya fair play, tidak ada tekanan. Saya kira itu kata kuncinya Mbak Putri. Ya. Kemudian apakah posisi, kalau kita melihat kan posisi dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini hanya dipisahkan oleh kuasa hukumnya. Seperti apa Anda melihat ini? Apakah sah-sah saja? Karena kan kita tahu bahwa sebenarnya terdakwa satu dengan yang lain tidak boleh berkomunikasi begitu. Atau berdekatan mungkin. Ya, tadi saya lihat antara posisi Pak Ferdy Sambo dengan Ibu Putri, posisinya agak berjauhan itu saya lihat di televisi. Jadi kalau menurut saya tidak ada persoalan gitu. Kadang juga dalam prakteknya di peradilan, pemeriksaan saksi itu kan satu persatu, one by one. Tapi faktanya sepanjang disepakati oleh para pihak, bisa saja kemudian mereka diperiksa secara bersamaan gitu. Ya. Termasuk dalam konteks kasus ini sepanjang kemudian disepakati antara jaksa di satu sisi, penasihat hukum, dan hakim menawarkan itu menurut saya tidak ada persoalan. Sepanjang proses-prosesnya yang saya sebut tadi terbuka, transparan, tanpa tekanan, dan itu fair play gitu Mbak Putri. Baik. Ini kita sudah mendengar keterangan 12 saksi ini kan sebenarnya pada pekan lalu juga ya Pak Hufron ya, pada saat sidang terdakwa Barada Richard Eliezer, dan kali ini di pekan ketiga pun 12 orang saksi dari keluarga Brigadir Joshua ini sama dihadirkan kembali. Nah kalau mendengar dari keterangan saksi ini pasti nggak jauh beda dengan pekan lalu. Namun kalau kita melihat skenario dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini tetap bertahan ke skenario dengan motif pelecehan seksual. Kalau mendengar dari 12 saksi ini kira-kira seperti apa nanti condong hukumnya akan kebenarannya itu, atau seperti apa nanti hakim akan memutuskan kebenaran dari keterangan saksi-saksi ini? Mbak Putri, kalau menurut saya, tentu pengajuan 12 saksi, terutama dari keluarga korban itu dimaksudkan untuk mengetahui sebab-sebab atau motif kenapa pembunuhan itu sampai terjadi gitu. Maka kalau menurut saya ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi jaksa untuk kemudian menggali informasi atau keterangan dari para saksi itu dalam rangka meneguhkan dalil-dalil dalam surat dakwaannya. Tetapi di sisi yang lain tentu bagi penasihat hukum, saksi-saksi ini bisa dipakai untuk kemudian mencari titik celah bagaimana meringankan kliennya atau pelaku, dalam hal ini adalah Ferdy Sambo dan
Ibu Putri. Tetapi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik bagi hakim untuk menggali lebih jauh tentang sebab-sebab apa sampai kemudian terjadi pembunuhan. Dan termasuk di dalam rangka untuk mencoba mencari motif. Sebenarnya apa motif dari pembunuhan ini. Di samping tentu hakim majelis bisa kemudian dari pemeriksaan itu dari keterangan-keterangan saksi yang disampaikan oleh pihak keluarga bisa memetakan lapis siapa yang disebut sebagai pelaku utama atau aktor intelektual, kemudian pelaku kedua sebagai eksekutor dan pelaku ketiga sebagai pembantu atau pembantuan. Apakah betul bahwa dalam konteks yang disampaikan keluarga tadi itu bisa menunjukkan peran-peran secara clear siapa aktor intelektual, siapa eksekutor, siapa pelaku pembantu. Karena itu akan menentukan ringan, sedang, dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim, Mbak Putri. Baik, artinya motif dari pembunuhan ini apakah nanti bisa meringankan begitu dari sanksi yang diterima terdakwa? Atau seberapa penting motif pembunuhan sebenarnya untuk menentukan sanksi? Ya, tentu. Jadi kalau andaikan betul bahwa itu memang dimulai dari adanya, andaikan betul ini ya, dimulai ada pelecehan seksual, tentu ada alasan bagi suaminya untuk mempertahankan harkat martabat keluarganya di satu sisi. Tetapi kalau ternyata itu tidak betul, tentu kalau menurut saya itu akan memperberat hukuman bagi pelaku gitu, Mbak Putri. Baik, dalam hal ini bukti-bukti apa saja yang mungkin harus diperkuat untuk Verdi Sambo atau mungkin PC ini bisa menjadikan alasan pelecehan seksual ini benar-benar ada atau terjadi? Ya tentu, kalau menurut saya selain cerita yang kemudian barangkali bisa digali dari keluarga korban, terutama dari saksi pacarnya Yosua Huta Barat, si Vera itu, mestinya itu yang digali lebih jauh. Kenapa kemudian dia hendak memutuskan hubungan pacarnya itu, kenapa? Itu yang harus digali lebih jauh di samping informasi keluarga yang lain. Tentu juga ini memang merupakan sebuah puzzle, tidak bisa bahwa pemeriksaan saksi hari ini itu cukup utuh menggambarkan soal peristiwa yang diduga pembunuhan berencana. Tentu hasil pemeriksaan dengan Eliezer, nanti juga pemeriksaan dengan Ma'ruf Kuat, dan pemeriksaan dengan Rizky Rizal, itu nanti akan menjadi satu kesatuan untuk membuktikan apakah betul bahwa memang peristiwa ini didahului atau dipicu oleh adanya apa yang disebut sebagai pelecehan seksual gitu. Baik. Pak Hufron, hari ini kita baru mendengar untuk pertama kalinya mungkin Pak Verdi Sambo ini atau Verdi Sambo ini meminta maaf langsung kepada orang tua dari Brigadir J, begitu juga dengan Putri Chandrawati. Namun sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mendengar ucapan permohonan maaf tersebut. Apakah sepertinya ini ada upaya untuk berperilaku atau berkelakuan baik? Apakah memang berkelakuan baik ini menjadi pertimbangan hakim juga dalam sebuah persidangan, atau seperti apa yang mungkin bisa meringankan terdakwa? Mbak Putri, biasanya itu dalam tuntutan jaksa atau rekusitor jaksa itu ada hal yang disebut hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan gitu. Ya tentu kalau menurut saya salah satu hal-hal yang meringankan antara lain kalau dia itu adalah berlaku baik, kemudian dia tidak berbelit-belit memberikan keterangan, kemudian dia jujur, dia terbuka, tidak mempersulit persidangan, termasuk tentu kalau menurut saya adalah meminta maaf kepada keluarga korban. Itu adalah salah satu dari sekian komponen yang bisa dijadikan alasan untuk meringankan tuntutan gitu. Termasuk dalam konteks meringankan putusan, meringankan pidananya, begitu Mbak Putri. Baik. Nah, ini ada justice kolaborator juga dari 5 terdakwa ini. Kalau kita melihat dengan kehadiran justice kolaborator, apakah nanti juga bisa menjadi faktor pemberat dari sanksi yang akan diterima oleh terdakwa PC dan FS atau bagaimana? Ya, sebenarnya
kalau dalam konteks pemeriksaan pidana atau dugaan peristiwa pidana itu jauh yang lebih penting adalah proses yang saya sebut tadi, proses yang due process of law, proses yang jujur, yang terbuka, yang transparan, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak ada pressure dari berbagai pihak, yang dengan begitu maka akan diperoleh yang seperti saya katakan di awal yang disebut kebenaran material gitu. Tentu kalau bicara soal kebenaran material tadi, dengan mengungkap fakta-fakta di persidangan, hakim memiliki keyakinan, seyakin-yakinnya tentang sebenarnya siapa yang memiliki perencanaan dalam konteks pembunuhan ini, siapa kemudian yang melakukan pembunuhan, siapa yang membantu melakukan pembunuhan menjadi terang benderang. Dari situ akan menentukan apa putusan yang adil yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim gitu. Baik, Pak Hufron, kalau melihat dari keseluruhan saksi yang saat ini sudah bersaksi, menurut Pak Hufron mungkin saksi mana yang paling bisa membuktikan dari keterangannya dan bisa membuka kasus ini menjadi terang benderang? Tentu kalau menurut saya ini saksi dari pihak keluarga korban mungkin akan lebih membuka tentang motif kenapa sampai terjadi apa yang disebut sebagai pembunuhan ini gitu. Jadi lebih ke motif atau sebab-sebab kenapa sampai terjadi pembunuhan. Jadi lebih ke soal sebab. Karena apa? Karena nanti berkaitan dengan persoalan siapa berperan apa, itu tentu tidak keluarga. Tentu adalah mereka Eliezer, kemudian Rizal Riki, Ma'ruf Kuat, dan seterusnya itu yang akan menurut saya berkontribusi memberikan kejelasan tentang peristiwa ini, motifnya apa di satu sisi, kemudian bagaimana peristiwa pidana pembunuhan itu terjadi atau berlangsung. Jadi ini kalau menurut saya, Mbak Putri, ini tidak bisa kemudian dari pemeriksaan saksi hari ini itu kemudian bisa menggambarkan soal peristiwa pembunuhannya. Tetapi mungkin perlu digali lebih ke soal tadi, sebab atau motif atau peristiwa yang melatar belakangi kenapa sampai terjadi pembunuhan. Tetapi nanti persoalan bagaimana peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi, maka menjadi kata kuncinya adalah di satu sisi adalah Eliezer, Rizka Rizal, Ma'ruf Kuat, dan barangkali ART yang kemudian mengetahui proses peristiwa itu, termasuk nanti keterangan Bu Putri, apakah dia akan memberikan keterangan yang jujur, yang terbuka, yang transparan itu di samping keterangan Ferdi Sambo gitu, Mbak Putri. Baik Pak Hufron, selaku pakar hukum pidana, nanti kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita selepas jeda berikut ini. Kabar khusus masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Anda masih di kabar khusus pemirsa, sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua masih berlangsung hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi yang berasal dari keluarga hingga pacar dari almarhum Brigadir Joshua, dan ini merupakan saksi ketiga dan keempat yang diperiksa setelah sebelumnya ada orang tua dari Brigadir Joshua, ada ayah, ibu, dan ini adalah adik dari Brigadir Joshua dan juga kekasihnya Vera Mareta. Kita juga masih terhubung dengan Pak Hufron selaku pakar hukum pidana. Pak Hufron masih bisa mendengar suara saya, Pak? Masih Mbak Putri, jelas suaranya. Pak Hufron, karena hari ini audio pemeriksaan saksi juga masih belum bisa kita dapatkan, jadi kita masih belum begitu bisa menggali apa isi keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini. Namun kalau kita melihat sidang yang digelar kemarin, itu ada pemeriksaan dari asisten rumah tangga, kemudian sopir, ajudan, dan juga security. Yang menarik yang menjadi sorotan publik juga adalah keterangan dari Susi, di mana keterangan dari asisten rumah tangga Susi ini diduga rekayasa karena majelis hakim berulang kali mengatakan bahwa Anda jangan bohong, berkata jujur. Nah, apakah keterangan Susi yang seperti itu, yang tidak konsisten, berubah-ubah ini bisa meringankan sanksi dari terdakwa Barada Richard Eliezer? Ya, kalau menurut saya kenapa saya katakan bahwa
sebenarnya saksi-saksi ini harus cukup membantu memberikan keterangan secara terbuka, secara konsisten dalam rangka untuk mengungkap kebenaran material tadi gitu. Jadi kalau menurut saya seorang saksi yang memberikan keterangan dengan berubah-ubah tentu di situ menunjukkan bahwa dia tidak jujur gitu. Maka keterangan yang kemudian diberikan oleh saksi yang berubah-ubah yang tidak jujur itu sesungguhnya akan kemudian memberikan kontribusi yang lemah dalam konteks untuk mengungkap kebenaran material gitu. Jadi kalau menurut saya itu tentu harus diingatkan oleh majelis bahwa dia harus memberikan keterangan yang jujur karena ada sanksi bagi seorang saksi yang memberikan keterangan tidak benar, itu ada keterangan palsu atau memberikan keterangan saksi secara palsu dan itu ada pidananya itu, Mbak Putri. Baik. Kalau kita melihat memang kesaksian dari Susi ini berubah-ubah dan kemudian ada juga yang menduga apakah mungkin ia memiliki beban ataupun tekanan. Nah, kalau melihat kondisi kemarin Pak, apakah perlu LPSK ini juga mendampingi Susi begitu? Kalau menurut saya iya. Jadi tentu teman-teman yang sudah mengajukan sebagai justice kolaborator yang kemudian disetujui oleh LPSK dalam rangka memberikan perlindungan dengan syarat bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sejujur-jujurnya. Tentu kalau menurut saya demikian pula bagi Susi sebagai ART tentu harus mendapatkan perlindungan agar dia tidak dalam posisi yang terintimidasi gitu. Sehingga posisi yang terintimidasi tadi itulah yang saya anggap sebagai melanggar prinsip-prinsip due process of law. Padahal harapannya masyarakat terkait dengan perkara Ferdy Sambo tadi itu, proses-prosesnya sejak awal sampai terakhir adalah proses yang terbuka, proses yang fair play, begitu, proses yang kemudian bebas mereka memberikan keterangan-keterangan dengan harapan bahwa nanti itu hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jadi bukan persidangan ini bersifat formalitas, bersifat formil begitu, performa saja, tetapi lebih bahwa proses persidangan ini sungguh-sungguh adalah dalam rangka mencari kebenaran material dengan mengungkap fakta-fakta persidangan dengan menggali bagaimana sesungguhnya peristiwa ini yang sebenar-benarnya, yang selengkap-lengkapnya gitu. Baik. Nah, keterangan Susi ini juga informasi dari hakim sudah 3 kali berubah di BAP. Bahkan di ruang sidang kemarin juga terus berubah-ubah pernyataan ataupun keterangan dari Susi. Nah, sebenarnya berapa kali atau mungkin ada batasan tidak untuk kita merubah keterangan kita di BAP maupun juga di persidangan? Dan mana nanti yang akan bisa dipercaya keterangan dari saksi ini oleh hakim? Ya, Mbak Putri, sebenarnya tidak ada batasan berapa kali dia harus menganulir atau merubah keterangan-keterangannya. Tetapi sebenarnya yang perlu kita inginkan adalah bahwa keterangannya itu diberikan secara terbuka, tidak boleh ada apa yang disebut sebagai intimidasi dari pihak siapapun. Maka perlu pihak LPSK melindungi posisi Susi tadi itu dalam rangka agar dia tidak memiliki kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Bahkan kalau menurut saya dalam kasus ini Susi perlu diuji yang disebut sebagai uji kebohongan atau lie detector kalau menurut saya. Sehingga dari situ maka bisa diketahui apakah keterangan Susi ART itu adalah keterangan yang diberikan dengan penuh kebohongan atau sebaliknya keterangan itu karena dalam posisi under pressure gitu. Baik. Maka kalau menurut saya kalau ditanya mana keterangan yang dipakai adalah tentu keterangan yang terakhir diberikan oleh seorang saksi gitu Mbak Putri. Baik. Untuk LPSK sendiri apakah harus melalui pengajuan atau memang sudah secara otomatis aja LPSK kemudian akan mendampingi atau seperti apa biasanya? Ya secara umum tentu kalau meminta perlindungan ke LPSK ya tentu para pihak saksi gitu yang meminta karena merasa dia dalam kondisi tidak aman gitu. Maka perlu mengajukan perlindungan kepada LPSK. Atau di sisi lain LPSK bisa bertemu dengan Susi untuk kemudian menawarkan apakah memang perlu perlindungan
apakah memang hidupnya ini merasa dalam intaian apa kemudian dalam intimidasi oleh pihak lain begitu. Maka kalau ini bisa dilakukan, bahkan kemudian bisa membantu kalau ada proses kejiwaan yang dipandang instabil, bisa saja kemudian melalui LPSK membantu dalam konteks memberikan rehabilitasi dalam konteks kondisi kejiwaan yang tidak stabil itu gitu Mbak Putri. Baik, kemudian juga ada yang menarik kemarin hakim mengatakan atau hakim menyoroti soal ajudan dari Putri Chandrawati semuanya laki-laki. Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan untuk saksi Susi begitu. Dan Susi mengiyakan bahwa tidak ada ajudan Putri Chandrawati yang perempuan, semuanya laki-laki. Nah, apa makna di balik pertanyaan ataupun sorotan dari hakim terkait ajudan Putri Chandrawati ini semua laki-laki? Bagaimana Pak Hufron melihatnya, apa makna di balik itu? Ya Mbak Putri, jadi kalau pada umumnya ajudan seorang bayangkari itu adalah polwan gitu. Ya, kalau ajudannya seorang polisi laki-laki itu adalah laki-laki gitu. Ya tentu sebenarnya ini berkaitan dengan persoalan untuk menjaga jangan sampai bahwa dalam konteks posisi sebagai ajudan mencegah jangan sampai terjadi, ya tentu kalau dalam kondisi yang normal bisa saja kedekatan itu kemudian itu menjadi pemicu apa yang disebut sebagai pelecehan seksual atau kemudian tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Maka hakim mempertanyakan kenapa itu tidak polwan, tapi kenapa itu laki-laki gitu. Jadi kalau menurut saya ingin mengungkap apakah betul bahwa itu dilatar belakangi oleh persoalan kaitannya dengan pelecehan seksual. Jadi ingin mengaitkan hubungan antara ajudan Bu Putri yang laki-laki itu dengan Bu Putri yang perempuan itu boleh jadi itu akan menjadi penyebab adanya hubungan yang intim, hubungan yang dekat, yang dari situ bisa menyebabkan ada hubungan secara manusiawi antara laki dan perempuan. Apakah hubungan itu adalah hubungan kesusilaan atau hubungan yang disebut sebagai pelecehan seksual atau mungkin hubungan kekerasan seksual, yang itu perlu diungkap oleh hakim melalui pertanyaan yang disampaikan kepada Susi gitu. Baik, selain Susi juga kemarin ada keterangan dari ajudan Verdi Sambo yaitu Romer, di mana Romer ini mengatakan dirinya melihat Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam dan menjatuhkan senjatanya saat baru sampai di rumah Duren 3. Persiapan seperti itu apakah sudah termasuk dengan rencana pembunuhan atau bagaimana? Ya, jadi Mbak Putri, yang dimaksud bahwa pembunuhan berencana itu antara lain dengan dibuktikan melalui proses yang disebut sebagai persiapan-persiapan gitu. Akan beda pasalnya dengan 388. Kalau 388 itu ketemu kemudian tidak disiapkan dulu, orang bisa berantem tapi ternyata berujung dengan kematian. Tetapi kalau lebih awal kemudian ada proses-proses yang mendahului, yang itu dilakukan persiapan-persiapan soal di mana dilakukan, kemudian kalau itu kemudian dilakukan penembakan, pistolnya siapa yang digunakan, peluru yang disiapkan, dan nanti sampai kemudian bagaimana terkait dengan persoalan apa yang disebut skenario setelah kemudian ini dilakukan pembunuhan dan seterusnya itu bagian dari persiapan yang dalam konteks hukum pidana itu disebut sebagai wujud ciri-ciri atau indikator bahwa pembunuhan ini adalah memang pembunuhan berencana karena memang ada persiapan yang mendahuluinya gitu. Baik, kalau kita beralih ke Baradae nih sekarang Pak Hufron. Baradae ini justice kolaborator satu-satunya. Kemudian ia nantinya akan memberikan keterangan juga melawan, kita sebut melawan 4 terdakwa lainnya untuk membuktikan kejujurannya nanti di persidangan. Nah, kalau misalnya 4 terdakwa lainnya ini memiliki keterangan yang sama atau berseberangan dengan justice kolaborator, ini nanti nilai hukumnya seperti apa dari seorang justice kolaborator? Jadi tentu
soal istilah justice kolaborator itu lebih kepada istilah yang minta perlindungan kepada LPSK di satu sisi, tapi di dalam rangka sebagai justice kolaborator itu dia memberikan sebuah keterangan yang jujur gitu, keterangan yang terbuka. Tentu kalau dalam konteks pemeriksaan persidangan, bahwa yang nanti memberikan penilaian soal keterangan saksi, soal keterangan ahli, soal bukti-bukti yang lain itu adalah kewenangan hakim. Jadi andaikan bisa saja ada 3, 4, 5 hakim memberikan penilaian, tetapi hakim tidak yakin, juga oleh hakim itu tidak dipakai untuk memberikan sebuah pertimbangan. Tetapi meskipun itu satu, tetapi hakim meyakini bahwa yang disampaikan itu benar, bisa saja kualitas kesaksian yang satu mengalahkan kuantitas kesaksian yang jumlahnya lebih dari satu, gitu Mbak Putri. Baik, ini juga ada soal perbedaan kata-kata dari dakwaan jaksa penuntut umum di mana Ferdy Sambo ini sebenarnya memerintahkan untuk membunuh gitu ya, menembak maksud saya, menembak. Kemudian dari versinya kuasa hukum Ferdy Sambo ini mengatakan hajar, bukan meminta atau menyuruh memerintahkan Baradae ini untuk menembak. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada bunyi pasal 51 ayat 1 di mana barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang ini tidak dipidana. Tapi dalam hal ini apakah pasal itu bisa digunakan atau bagaimana? Kalau ternyata Ferdy Sambo-nya terbukti ya Pak untuk memerintah. Ya tentu kalau menurut saya pasal ini tidak bisa digunakan Mbak Putri. Kenapa? Sepanjang bahwa perintahnya itu adalah perintah yang sah, yang kemudian perintahnya itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Tetapi kalau memerintah membunuh, itu tentu kasat mata bahwa itu adalah perintah yang melanggar undang-undang. Kecuali yang bersangkutan itu lebih dahulu tidak mengetahui bahwa perintah itu adalah melanggar undang-undang. Tetapi dalam kasus ini tentu secara kasat mata, secara gampang perintahnya membunuh gitu. Kalau pemerintahnya membunuh ya tentu kalau menurut saya adalah perintah yang tidak sah. Yang di pasal 51 itu adalah dia tidak dapat dipidana karena mendapatkan perintah dari atasan dalam rangka perintah itu berdasarkan undang-undang gitu Mbak Putri. Baik, lalu kira-kira nih Pak Hufron prediksinya mungkin untuk sanksi yang akan diterima oleh terdakwa ini apakah bisa mengenai sanksi hukuman mati atau kira-kira maksimalnya berapa? Tapi tahan dulu jawabannya Pak karena kita masih akan jeda sesaat lagi kita akan kembali membahas soal itu di Kabar Khusus TV One. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Kabar Khusus bersama kami. Pemirsa, saat ini masih terhubung kita dengan pakar hukum pidana, ada Pak Hufron. Pak Hufron ini tampaknya di layar kaca ini sidang sedang jeda terlebih dahulu. Kita melihat bahwa kesaksian dari adik Brigadir Joshua yaitu Mahareza Rizky dan juga kekasih Joshua Vera Mareta ini sepertinya sudah selesai dilakukan. Artinya 4 saksi hari ini atas terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini sudah selesai memberikan kesaksiannya. Artinya masih ada 8 saksi lagi yang nantinya akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksiannya. Di antaranya dari keluarga, ada kakak, ada adik maksud kami, kemudian juga ada dari kuasa hukum Brigadir Joshua yaitu Kamarudin Simanjuntak. Baik, sambil menunggu sidang kembali digelar, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Hufron, selaku pakar hukum pidana. Pak Hufron, tadi di persidangan Pak Hufron kita mendengar bahwa terdakwa Ferdy Sambo ini meminta maaf di hadapan orang tua Brigadir Joshua. Dia mengatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kalau misalnya selaku pakar hukum memprediksi kira-kira hukuman maksimal apa yang nanti akan diterima Ferdy Sambo, Pak Hufron sendiri melihatnya seperti apa? Karena Ferdy Sambo ini tidak hanya kasus pembunuhan berencana, namun ada juga kasus perintangan penyidikan, Pak.
Ya, jadi kalau menurut saya dalam yang kaitan dengan yang hari ini disidangkan, tentu kalau menurut saya lebih ke kasus dugaan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, kalau kemudian pertanyaannya adalah kira-kira apa vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap Ferdy Sambo, apakah hukuman mati kah atau hukuman Seumur 20 hidup. tahun penjara? Untuk sampai pada jawaban 20 tahun kah atau itu adalah pidana mati, tentu harus berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, apakah betul bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Itu yang harus dibuktikan pertama kali. Yang kedua, tadi saya sampaikan berkaitan dengan lapis-lapis status, apakah dalam kasus ini Ferdy Sambo hanya menyuruh lakukan sebagai aktor intelektual, ataukah Ferdy Sambo ikut melakukan eksekusi atau penembakan. Tentu akan berbeda kalau beliau hanya memerintahkan menembak, itu hukumannya sudah berat gitu, karena itu adalah aktor intelektual. Tetapi ditambah yang bersangkutan melakukan penembakan, maka muncul istilah ini adalah pembunuhan berencana yang sadis gitu. Merupakan pembunuhan berencana yang sesungguhnya ini akan lebih diperberat hukumannya gitu. Ditambah bahwa kalau di dalam literatur, kalau seorang aparatur negara melakukan tindak pidana, sedangkan yang bersangkutan itu adalah mengerti memahami hukum yang seharusnya itu patuh pada hukum, di berbagai literatur malah itu ditambah sepertiga hukumannya. Hanya lagi-lagi tentu kalau menurut saya harus fair di dalam persidangan tadi, dipertimbangkan hal-hal yang meringankan juga, karena tentu Ferdy Sambo selama ini juga menjadi seorang polisi, seorang pengabdi negara, seorang aparatur negara, sampai pada suatu jabatan sebagai Brigjen, Kadif Propam, yang menurut saya itu juga dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan di sisi yang lain. Selain ada faktor-faktor pemberat. Oleh karena itu maka di dalam persidangan ini harus dapat diungkap apa faktor-faktor yang memberatkan terkait dugaan pembunuhan berencana itu di satu sisi, dan apa faktor-faktor yang meringankan terhadap apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang menurut saya, prediksi saya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa bermaksud mendahului putusan, karena tentu saya harus juga menjaga apa yang disebut sebagai asas praduga tak bersalah, dan saya tidak boleh menjustis atau namanya trial by doctrine, trial by pers, tidak boleh, termasuk trial by pendapat para narasumber, para tokoh tidak boleh. Tetapi kalau andaikan ini ditanya soal prediksi, kemungkinan adalah pidananya 20 tahun. Kira-kira gitu Bu Putri. Baik, itu Ferdy Sambo. Kalau misalnya untuk terdakwa lainnya nih, Pak Hufron memprediksi seperti apa? Tentu lagi-lagi sebenarnya kalau mohon maaf nih, kalau ini masih proses pemeriksaan persidangan, belum selesai secara keseluruhan gitu. Sebenarnya tentu kita tidak boleh mendahului sebenarnya ya. Dalam konteks asas praduga tak bersalah, ini adalah kita ini terlalu dini sebenarnya untuk membicarakan soal kira-kira apa putusannya. Kecuali kalau pemeriksaan sudah selesai ya, pemeriksaan saksi yang diajukan juga dari pihak oleh jaksa. Tentu nanti ada saksi yang diajukan dari pihak dakwa yang diajukan lewat penasihat hukum, atau mungkin juga saksi ahli, baik yang diajukan oleh terdakwa maupun yang diajukan oleh penasihat hukum maupun yang diajukan oleh jaksa gitu. Dari keseluruhan rangkaian saksi, pemeriksaan bukti, pemeriksaan ahli dan alat tadi, hakim baru bisa menyimpulkan soal apakah peristiwa ini unsur-unsur pidananya terbukti atau tidak terbukti, baru nanti akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan atau hal yang memberatkan. Oleh karena itu pertanyaan Mbak Putri menurut saya terlampau dini, tetapi lagi-lagi
kalau kita ingin secara teori memang harus jelas dulu posisi kedudukan masing-masing. Umpama begini, kira-kira bagaimana dengan putusan terhadap Bu Putri Cindrawati, apakah sama dengan Pak Ferdi Sambo? Ya tentu harus diuji, dicek, Baik. apakah memang Ibu Putri dan Pak Ferdi Sambo itu adalah sama-sama memerintahkan kepada pelaku lain untuk melakukan eksekusi atau pembunuhan. Kalau dia sama pada posisi level itu, ya tentu bisa saja hukumannya sama dengan Ferdi Sambo. Tapi kalau ternyata Bu Putri tidak mengendaki, tidak menyuruh pada pelaku di bawahnya, ya tentu bisa saja berbeda gitu. Tetapi secara teori, antara aktor intelektual, orang yang menyuruh lakukan, dengan orang disuruh melakukan atau yang disebut sebagai with locker itu biasanya hukumannya lebih rendah karena mereka adalah orang yang diperintah. Baik. Kira-kira begitu, Mbak Putri. Baik, terutama justice kolaborator juga ya, kalau terbukti nanti keterangan-keterangan saksi, kemudian ia bisa membuktikan kejujurannya, kemungkinan sudah pasti akan diringankan hukumannya, begitu ya Pak Hufron? Baik, Pak Hufron, kita harus jeda terlebih dahulu. Betul. Karena memang ya, kabar khusus masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.